Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini kami akan membawakan sebuah kisah yang bukan hanya menyeramkan, tetapi juga menyisakan luka di hati. Sebuah cerita tentang keserakahan, amarah, dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Matikan lampu, gunakan headset. Kak, motorku rusak, minta uang, ujar Yanto pada Yana kakaknya. Uang melulu, Tok. Untuk apa? Kemarin kan udah. Mau kasih nggak? Banyak bacot banget. Mendengar keributan di ruang tamu, Ridwan suami dari Yana keluar dari dalam kamar. Ada apa ini? Buk, buk. Terdengar suara jerit kesakitan di tengah malam itu dari sebuah rumah kontrakan kecil dan akhirnya sepi. Keesokan paginya, terlihat Yanto mengendarai motor Ridwan dengan tenangnya. Dia pergi ke pasar. Setelah pulang dari pasar, Yanto masuk ke dalam rumah. Menjelang sore barulah dia keluar rumah dengan membawa 2 kantong besar. Terlihat dia sangat keberatan sekali. Semuanya dia ikat di belakang motornya Ridwan. Rendang ini pasti enak untuk ibu, ujarnya sambil tersenyum aneh. Sementara itu, malam di desa Karanganyar selalu datang lebih cepat daripada tempat lain. Ketika matahari mulai tenggelam di balik hamparan sawah, udara dingin perlahan merayap masuk ke sela-sela dinding rumah kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, seorang wanita tua bernama Minah sedang duduk di teras rumahnya sambil memisahkan daun singkong dari batangnya. Sesekali dia mengusap pinggangnya yang mulai sering terasa sakit. Matanya beberapa kali menatap jalan tanah di depan rumah. Sudah hampir maghrib. Biasanya pada jam seperti ini, dia mulai masuk ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Tapi entah kenapa, sejak sore tadi, perasaannya terasa aneh. Tidak tenang. Seperti sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Suara jangkrik mulai terdengar besahutan ketika tiba-tiba dari kejauhan, muncul sosok laki-laki berjalan sambil membawa kantong plastik hitam. Mina menyipitkan mata. Itu Yanto. Wajahnya perlahan berubah cerah. "Tok!" Laki-laki itu mendongak. "Ibu?" Yanto berjalan pelan mendekati rumah. Mina langsung berdiri, meski pinggangnya sedikit nyeri. "Baru pulang, kok nggak bilang dulu?" Tanyanya sambil tersenyum. Yanto hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu." Jawabannya pendek. Terlalu pendek. Tapi Mina tak terlalu memikirkannya. Sudah hampir 2 bulan Yanto pergi ke kota mencari pekerjaan. Anak bungsunya itu memang terkenal keras kepala sejak kecil. Sering marah, sering membantah. Bahkan tak jarang meminta uang sambil membentak ibunya sendiri. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Yanto terlihat lebih diam, lebih tenang. Dan yang paling aneh, tatapannya terasa kosong. Seolah tubuhnya ada di sana, tetapi pikirannya sedang berada di tempat lain. "Sudah makan belum?" tanya Mina. "Sudah." "Loh, terus ini bawa apa?" Yanto mengangkat kantong plastik hitam di tangannya. "Bu, ini aku bawakan rendang." Mina membelalak mata. Rendang? Dia hampir tak percaya. Rendang adalah makanan favoritnya sejak dulu. Tapi karena keadaan ekonomi mereka pas-pasan, sudah sangat lama dia tak memakannya. Tangannya buru-buru menerima kantong plastik itu. "Kamu beli di mana, Tok? Tumben amat." Untuk pertama kalinya sejak datang, Yanto tersenyum tipis. "Warung Padang depan kecamatan." Jawabannya singkat. Namun hati Mina terasa hangat. Matanya sampai berkaca-kaca. Dalam pikirannya, mungkin anaknya benar-benar mulai berubah. Mungkin selama di kota dia mulai dewasa. Mungkin dia sudah mengerti betapa berat perjuangan seorang ibu membesarkan anak sendiri sejak ayah mereka meninggal. Mina menggenggam tangan Yanto. "Alhamdulillah." Yanto hanya menunduk. "Tumben, ibu senang begitu."
Sebab ibu bahagia. Bahagia? Iya, kamu berubah. Beberapa detik, suasana mendadak hening. Angin dingin berhembus melewati halaman rumah. Entah kenapa, Yanto tidak menjawab. Dia hanya menatap wajah ibunya cukup lama, lalu tersenyum lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat bulu kudut Mina tiba-tiba berdiri. Senyumnya terasa aneh, dingin, kosong, sulit dijelaskan. Malam mulai turun. Setelah makan seadanya, Mina membawa bungkusan rendang itu ke dapur. Dia membukanya perlahan. Harum rempah langsung keluar. Harum, sangat harum. Namun, beberapa detik kemudian, senyum Mina memudar. Tangannya terdiam, matanya menyipit. Aneh, bungkus itu terasa hangat, sangat hangat. Padahal sejak tadi dibawa dari luar. Dengan pelan dia menyentuh bagian bawah bungkusnya. Lalu, duk, Mina terdiam. Duk, duk, duk. Tangannya mendadak gemetar. Dia merasakan sesuatu, seperti denyutan, seperti benda hidup. Jantungnya langsung berdegup cepat. Dia menatap bungkusan itu, lama, sangat lama. Lalu tertawa kecil. Ah, perasaan saja. Dia menggeleng. Mungkin karena terlalu lelah. Mungkin tangannya yang sedang bergetar. Tak mungkin makanan bisa berdenyut. Tak mungkin. Di ruang tengah, Yanto duduk diam sambil menatap televisi yang sebenarnya mati. Matanya kosong, tak berkedip, tak bergerak. Sampai perlahan, kepalanya menoleh ke arah dapur. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, dia berbisik. Ibu pasti suka. Di luar rumah, angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Dan tanpa diketahui siapapun, di bawah pohon mangga tua belakang rumah Mina, seorang wanita dengan tubuh penuh luka berdiri memandang rumah itu. Air matanya mengalir pelan. Lalu sosok itu menghilang bersama gelapnya malam. Malam semakin larut. Jam dinding tua di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Jarum detiknya terus bergerak pelan. Tik, tik, tik. Rumah kecil Mina sudah gelap. Lampu ruang tamu dimatikan sejak 1 jam lalu. Yanto tidur di kamar sebelah, sedangkan Mina berbaring di kamarnya sambil menatap langit-langit rumah. Entah kenapa, matanya sulit terpejam. Pikirannya terus teringat pada bungkusan rendang tadi. Perasaan aneh itu masih belum hilang. Hangat dan berdenyut. Dia menarik selimut lebih tinggi. Mungkin cuma capek, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, rasa kantuk mulai datang. Matanya perlahan tertutup. Dan saat itulah, Mina mulai bermimpi. Awalnya dia melihat dirinya berdiri di tengah jalan desa. Suasananya sangat sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Kabut putih menutupi seluruh jalan. "Ibu," terdengar suara perempuan memanggil dari kejauhan. Mina menoleh. Tak ada siapa-siapa. "Ibu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Mina mulai berjalan perlahan. Langkahnya terasa berat. Entah kenapa, dadanya mulai sesak. Sampai tiba-tiba, dia melihat seseorang berdiri di balik kabut. Seorang perempuan, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tubuhnya mengenakan pakaian yang sangat dikenalnya. Mina membelakang mata. "Yana?" Sosok itu diam. Kabut perlahan menyingkir. Dan saat wajahnya mulai terlihat, tubuh Mina langsung membeku. Wajah Yana pucat. Matanya merah seperti habis menangis. Di lehernya terdapat luka panjang berwarna hitam. Tangannya penuh goresan. Dan dari sela-sela bajunya, darah menetes pelan ke tanah. "Ibu," air mata Yana mengalir. "Tolong aku, Ibu. Yanto jahat." Napas Mina mulai memburu. "Kamu kenapa, Nak? Tolong aku." Suaranya berubah serak. "Sakit." Tubuh Yana perlahan bergerak mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan saat jarak mereka tinggal beberapa meter, Mina melihat seseorang berdiri di belakang anaknya. Ada seseorang berdiri di sana. Sosok laki-laki, tubuhnya penuh luka, kepalanya menunduk, lalu perlahan mengangkat wajah. Menantu Mina. Matanya kosong, mulutnya mengeluarkan darah hitam.
Mereka berdua menatap Mina bersamaan. Lalu dengan suara yang sama, "Ibu, dingin sekali. Yanto, Bu." Brak. Mina langsung terbangun. Dadanya naik turun. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya memburu. Istighfar, tangannya gemetar. Dia menatap sekeliling kamar. Gelap, sepi. Hanya suara jam dinding dari ruang tengah. Tik, tik, tik. Dia mengusap wajahnya pelan. Mimpi, hanya mimpi. Namun saat dia hendak berbaring lagi, terdengar suara dari luar kamar. Krek. Mina menoleh cepat. Krek. Seperti suara langkah kaki pelan di ruang tengah. Jantungnya langsung berdegup lebih keras. "Yanto?" Tak ada jawaban. Dia duduk perlahan. "Kamu belum tidur toh?" Hening. Lalu, krek, krek. Suara itu terdengar lagi. Mina menelan ludah. Dengan kaki gemetar, dia turun dari tempat tidur. Pelan-pelan dia membuka pintu kamar. Cit. Ruang tengah gelap. Hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Matanya melihat ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Namun tiba-tiba, dia melihat sosok Yanto duduk di kursi. Diam, membelakanginya. Mina terkejut. "Ya Allah Yanto, ngapain kamu malam-malam begini?" Yanto tak bergerak, tak menjawab. Mina mendekat beberapa langkah. Toh? Pelan-pelan kepala Yanto menoleh. Matanya terbuka lebar, sangat lebar, seolah tidak berkedip sama sekali. "Ibu?" Suaranya pelan. "Kenapa belum tidur?" Mina menghela napas lega. "Kamu bikin kaget saja." Yanto menatap Mina. Lama, sangat lama. Sampai Mina mulai merasa tidak nyaman. Lalu Yanto berkata, "Ibu? Ya, tadi ada yang manggil-manggil ibu dari belakang rumah." Tubuh Mina mendadak dingin. "Apa?" Yanto menyemil kecil. "Suaranya perempuan?" Dek. Jantung Mina seperti berhenti sesaat. "Perempuan? Iya." Dia menatap lurus ke arah Mina. Suaranya bilang. Wajah Yanto perlahan berubah datar. "Ibu, aku sakit." Mata Mina langsung membesar. Kalimat itu persis seperti dalam mimpinya. Namun dia tak mengatakan apapun. Hanya menatap Yanto. Angin dingin tiba-tiba masuk dari jendela yang terbuka. Dan untuk sesaat, di balik jendela rumah Mina, seolah ada seseorang berdiri memandang ke dalam. Dengan wajah pucat dan mata yang menangis darah. Pagi datang seperti biasanya. Suara ayam berkokok terdengar dari rumah-rumah tetangga. Cahaya matahari mulai masuk melalui celah dinding kayu rumah Minah. Namun pagi itu, Minah tidak merasa tenang. Sejak mimpi semalam, dadanya terasa sesak. Kalimat yang diucapkan Yanto tadi malam terus terngiang di kepalanya. "Ibu, aku sakit. Yanto jahat." Persis, tidak berbeda sedikit pun dengan suara Yana di dalam mimpinya. Minah duduk di dapur sambil menyiapkan air panas. Tangannya beberapa kali berhenti. Pikirannya melayang. Sampai suara Yanto membuatnya tersentak. "Ibu?" Minah menoleh. Yanto sudah berdiri di belakangnya. Entah sejak kapan, padahal dia sama sekali tidak mendengar langkah kaki. Kaget ibu. Yanto hanya menatap. "Lagi mikirin apa?" "Oh, nggak apa-apa. Mikirin Kak Yana." Dek. Minah menatap Yanto. Beberapa detik. "Apa?" Yanto menarik kursi lalu duduk. Wajah ibu kelihatan sedih. Minah memaksakan senyum. "Enggak. Kalau kangen, telepon saja." Minah menghela napas pelan. "Iya juga ya. Sudah hampir 3 bulan Yana tidak pernah membeli kabar. Biasanya anak sulungnya itu selalu menyempatkan telepon seminggu sekali. Sekedar menanyakan kabar. Atau menanyakan kesehatan ibunya. Tetapi kali ini berbeda. Terlalu lama. Dan entah kenapa, perasaan Minah semakin tidak enak. Saat itu juga,
terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. "Bu Minah." "Oh, Bu Sari." Minah keluar. Di depan rumah, tetangganya berdiri sambil membawa keranjang sayur. "Baru pulang anaknya?" tanya Bu Sari. "Iya." "Lah, baguslah. Yanah kapan pulang? Sudah lama gak kelihatan." Minah terdiam. Belum sempat menjawab, "Tidak tahu." Yanto tiba-tiba menyahut. Dari belakang. Suaranya datar. Bu Sari menoleh. "Loh, bukannya kamu sering ketemu kakakmu?" Yanto senyum tipis. "Mungkin sibuk." Ada sesuatu pada sorot matanya yang membuat Bu Sari langsung diam. Senyumnya perlahan menghilang. "Oh iya, kalau begitu." Tak lama kemudian, perempuan itu pamit. Namun, sebelum pergi dia sempat menoleh ke arah Minah. Tatapannya aneh, seperti ingin mengatakan sesuatu. Hari berlalu pelan. Menjelang sore, Yanto pergi entah kemana. Katanya ingin bertemu teman lama. Minah tinggal sendirian di rumah. Dia menyapu halaman, membersihkan daun-daun kering. Lalu tanpa sadar, langkahnya berhenti di dekat pohon mangga tua belakang rumah. Pohon itu sudah ada sejak Yana kecil. Dulu Yana sering memanjat pohon itu sambil tertawa. Minah tersenyum kecil mengingatnya. Namun, senyum itu perlahan hilang. Di bawah pohon, tanahnya terlihat berbeda. Masih basah. Padahal sudah beberapa hari tidak turun hujan. Minah mengerutkan kening. Aneh. Belum sempat berpikir lebih jauh. Srek. Minah menoleh cepat. Seperti ada suara gesekan dari belakang pohon. "Siapa?" Tak ada jawaban. Dia mendekat perlahan. Srek. Suara itu terdengar lagi. Jantungnya mulai berdegup. Pelan-pelan, dia mengintip ke belakang pohon. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Minah menghela napas lega. Mungkin kucing. Dia hendak kembali masuk rumah. Tapi tiba-tiba, hiks. Tubuhnya membeku. Suara tangisan. Pelan. Sangat pelan. Hiks. Hiks. Minah menoleh lagi. Suara itu berasal dari belakang rumah. Dari dekat pohon mangga. "Ibu." Suara perempuan. Lemah. Samar. Tubuh Minah mulai dingin. "Ibu." Tangisan itu terdengar lagi. Sekarang lebih jelas. Dan suara itu sangat dikenalnya. Air mata Minah tiba-tiba jatuh. "Iya, Ana." Hening. Angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Lalu, perlahan, dari balik pohon mangga tua itu muncul sesosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya penuh luka hitam. Bajunya penuh noda merah. Kepalanya menunduk. "Ibu." Nafas Minah berhenti. Kamu?" Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat wajahnya terlihat, brak. Pintu depan rumah tiba-tiba terbanting keras. Minah menjerit kaget. Dia menoleh sesaat. Dan ketika menatap kembali ke arah pohon, tak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya pohon mangga yang bergoyang pelan. Minah berdiri mematung. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, dari arah depan rumah terdengar suara Yanto. "Ibu." Minah menoleh cepat. Yanto berdiri di depan rumah, sambil menatapnya. "Lagi ngapain di belakang rumah?" Minah belum sempat menjawab. Karena perlahan, tatapan Yanto bergeser ke arah pohon mangga. Dan senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum dingin yang sama.
Yanto tidak mau ibunya tahu kalau dia telah menguburkan kakak dan kakak iparnya. Saat itu, dia kesal ketika minta uang untuk servis motor, malahan dikata-katain mereka. Yanto lalu mengambil apa saja yang ada di situ. Dia menghantamkan balok kayu berkali-kali pada mereka berdua sampai mereka tak bernapas lagi. Senyum Yanto itu mulai membuat Minah merasa ada sesuatu yang sangat salah pada anaknya sendiri. Malam itu, Minah tidak bisa tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara dedaunan di luar jendela terdengar bergesekan pelan tertiup angin malam. Srak, srak, srak. Namun yang membuat Minah tidak tenang bukan suara itu, melainkan senyum Yanto. Senyum dingin yang dilihatnya sore tadi. Tatapan anaknya itu terasa berbeda. Bukan seperti Yanto yang dia kenal sejak kecil. Bukan tatapan seorang anak kepada ibunya, melainkan seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap. Minah memejamkan mata, tetapi bayangan Yana penuh luka kembali muncul. Suara tangis itu juga kembali terdengar dalam kepalanya. "Ibu, tolong aku!" Minah langsung membuka mata lagi. Tidak, ada sesuatu yang salah. Dan dia harus tahu. Keesokan paginya Yanto tampak seperti biasa. Dia duduk di ruang tengah sambil minum kopi. Terlalu tenang, terlalu biasa. "Ibu mau kemana?" tanyanya. Minah yang sedang memakai kerudung kecil menoleh. "Mau ke rumah Bu Sari." Oh, hanya itu jawabannya. Tidak bertanya lagi, tidak peduli. Namun saat Minah melewati Yanto, dia mendengar anaknya berbisik pelan. "Jangan pulang terlalu sore, Bu." Minah berhenti. "Apa?" Yanto mengangkat wajah, lalu tersenyum. "Nanti ibu takut." Minah menatapnya beberapa detik. Entah kenapa tengkuknya terasa dingin. Di rumah Bu Sari, Minah mencoba mengalihkan pikirannya. Namun sebelum sempat mengobrol banyak, Bu Sari tiba-tiba berkata pelan, "Bu." Minah menoleh. "Kenapa?" Perempuan itu mendekat. "Sebenarnya saya nggak enak ngomong begini. Tapi beberapa malam lalu saya lihat Yanto." Jantung Minah berdegup lebih cepat. "Yanto kenapa?" Bu Sari menelan ludah. "Malam-malam dia ada di belakang rumah ibu." Minah terdiam. "Maksudnya?" "Saya lihat dia menggali tanah." Dek. Jantung Minah seperti dipukul sesuatu. "Menggali tanah?" Bu Sari mengangguk pelan. "Saya kira mau tanam sesuatu." Tapi anehnya, dia seperti bicara sendiri. Minah merasakan telapak tangannya mulai dingin. Apa yang dia bilang? Bu Sari menggelengkan. "Saya nggak dengar jelas, tapi saya dengar dia ketawa." Tubuh Minah perlahan menegang. Tak tahu kenapa, tiba-tiba bayangan tanah basah di bawah pohon mangga kembali muncul dalam pikirannya. Sore menjelang, Minah berjalan pulang dengan langkah cepat. Jantungnya tak tenang, pikirannya kacau. Sesampainya di rumah terlihat sepi. "Yanto?" Tak ada jawaban. "Toh?" Sunyi. Minah melihat ke kamar. Kosong. Yanto tidak ada. Nafasnya mulai memburu. Matanya perlahan mengarah ke belakang rumah, ke pohon mangga tua itu. Angin berhembus pelan. Daunnya bergoyang pelan. Minah menelan ludah, lalu mulai berjalan ke sana. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat, semakin dingin. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depan tanah yang beberapa hari lalu terlihat basah. Dia jongkok perlahan. Tangannya menyentuh tanah. Masih lembut, seperti baru digali. Jantung Minah berdebar sangat keras. Dengan tangannya gemetar, dia mengambil kayu kecil di dekatnya. Lalu mulai menggali pelan. Seret, seret, seret. Nafasnya semakin cepat. Tangannya mulai kotor. Lalu, tok. Kayunya mengenai sesuatu. Minah membeku. Matanya membesar. Bukan batu, bukan akar pohon. Tangannya gemetar saat membersihkan tanah itu perlahan. Sedikit demi sedikit benda itu mulai terlihat. Kain. Kain berwarna merah muda. Wajah Minah mendadak pucat. Dia mengenali kain itu. Sangat mengenalinya. Itu kain kerudung milik Yana. Kerudung yang pernah dibelinya untuk ulang tahun anaknya.
Tangannya langsung lemas, tubuhnya gemetar. Ya Allah, air matanya mulai jatuh. Tidak, tidak, tidak. Tiba-tiba, Ibu! Minahnya menjerit. Dia menoleh cepat. Yanto berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya gelap, tatapannya kosong, seperti marah. Namun bibirnya tersenyum, pelan, sangat pelan. Suara Yanto terdengar dingin. Sedang cari apa? Mina langsung menutupi kain itu dengan tanah menggunakan tangannya. Tidak apa-apa. Yanto menatap Minah lama, sangat lama. Kemudian perlahan dia berjalan mendekat. Langkahnya perlahan, satu demi satu. Dan saat berdiri tepat di depan Minah, dia menunduk, lalu berbisik, "Ibu, sebaiknya jangan menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Tubuh Minah langsung membeku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai merasa takut pada anaknya sendiri. Malam itu hujan turun sangat deras. Langit di atas desa Karanganyar dipenuhi awan hitam. Sesekali kilat menyambar, menerangi rumah Minah hanya dalam hitungan detik sebelum semuanya kembali tenggelam dalam gelap. Sejak menemukan kerudung Yanah di bawah pohon mangga, tubuh Minah terasa lemas. Pikirannya kacau, tangannya dingin. Dan yang paling membuatnya takut, ucapan Yanto tadi sore. Sebaiknya jangan menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Kalimat itu terus berputar dalam kepalanya. Di ruang tengah, Yanto duduk diam menatap televisi yang mati. Seperti malam-malam sebelumnya. Tak bergerak, tak berkedip, tak bersuara. Minah diam-diam memandang dari dapur. Dia mulai memperhatikan sesuatu. Beberapa hari terakhir, Yanto sering berbicara sendiri. Kadang tertawa pelan. Kadang menoleh ke sudut rumah seolah ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Namun saat diperhatikan, tak ada siapa-siapa. Hanya ruang kosong. Hujan semakin deras. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Minah mengangkat kepala. Suara itu berasal dari jendela. Perlahan dia mendekat. Tok, tok, tok. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, dia membuka sedikit tirai jendela. Dan saat itu juga, nafasnya terhenti. Di luar jendela berdiri seorang perempuan. Rambut panjang, baju penuh noda hitam. Tubuhnya dipenuhi luka. Air matanya mengalir. Yana. Matanya menatap lurus ke arah Minah. Pelan-pelan tangannya terangkat. Menunjuk ke arah belakang rumah. Minah mundur beberapa langkah. Air matanya mulai jatuh. "Ibu." Suara itu terdengar. Sangat pelan. Namun kali ini bukan dari mimpi. Minah menoleh cepat. Yanto masih duduk di ruang tengah. Diam. Tetapi kepalanya perlahan menoleh. Matanya menatap sudut ruangan. Lalu dia tersenyum. Senyum itu muncul lagi. Senyum dingin yang selama ini membuat tubuh Minah merinding. Lalu Yanto tertawa kecil. Hihihi. Minah membeku. Yanto masih menatap sudut kosong. Hihihi. Lalu tiba-tiba, "Tolong, jangan ganggu aku lagi." Yanto berteriak keras. Tubuhnya gemetar. Dia berdiri sambil menutup telinganya. Pergi, aku nggak salah." Minah langsung berlari menghampiri. "Yanto!" Namun Yanto terus mundur. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tidak, aku nggak sengaja. Aku nggak mau." Nafas Minah terhenti. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, anaknya terlihat benar-benar ketakutan. "Ada apa toh?" Yanto menatap ibunya.
Matanya merah, wajahnya pucat. Lalu perlahan dia berbisik. Mereka datang, Bu. Dek. Mereka selalu datang. Mereka berdiri di belakang ibu. Minah membeku. Sangat pelan, dia menoleh ke belakang. Dan saat itu, tubuhnya langsung lemas. Di belakangnya berdiri dua sosok, Yana dan suaminya. Mereka diam, tak tersenyum, tak bergerak, hanya menatap Yanto. Air mata Minah mengalir deras. Yana, sosok itu perlahan mengangkat tangan, lalu menunjuk Yanto. Seketika, Yanto jerit keras. Tidak! Dia jatuh ke lantai, menutup kepalanya, menangis, tertawa, menangis lagi. Hihihi, pergi. Hihihi, tolong. Lagian kakak aku minta uang, gak dikasih. Aku gak sengaja, Kak, mukul kalian. Sejak malam itu, Yanto tak pernah kembali seperti semula. Kadang dia tertawa sendiri, kadang berbicara dengan sudut rumah, kadang berteriak di tengah malam sambil memohon ampun kepada seseorang yang tak terlihat. Dan sampai sekarang, warga desa Karanganyar masih percaya jika malam terlalu sunyi, dari belakang rumah Minah masih terdengar suara perempuan menangis pelan. Ibu, tolong aku. Kadang yang paling menyeramkan bukanlah hantu, melainkan manusia yang dikuasai amarah dan penyesalan. Karena sejahat apapun sebuah rahasia disembunyikan, pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.